Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Tanpa Ragi. Sekarang part 2 ya. Kita akan cicil video guys. Jadi ini judulnya adalah Ricuh Pengajian Ustadz Liza Safik Basalamah dibubarkan GP Ansor Banser. Kita akan sambung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Entah para jemaat masjid ini sadar atau tidak tentang hal itu, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang hanya ingin menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan mereka melihat GP Ansor sebagai orang-orang intoleran yang menghalangi orang lain beribadah. Jadi, terlepas apakah benar Riza Basalamah ini adalah Wahabi Salafi, terlepas apakah benar Wahabi Salafi berbahaya bagi bangsa dan negara, terlepas apakah para jemaat itu tahu atau peduli dengan hal itu, yang mereka lihat adalah pihak GP Ansor lah yang menyerang, berbahaya, intoleran, memecah belah bangsa, dan lain sebagainya. Jadi dalam Islam itu ada adab untuk menyelesaikan masalah, perbedaan pandangan, yaitu dengan cara debat, dengan cara silaturahim. Bukan dengan cara begini menyerang membuat pengajian, begitu cara guys. Jadi harus pakai adab gitu. Kita sama muslim itu bersaudara. Kalau ada kurang setuju dengan orang lain, pendapat orang lain ya ada kemukakan, ada bantah atau anda komentari kayak saya, atau mungkin anda silaturahmi, ngomong baik-baik, debat kok perlu. Jadi nggak ada Islam bubarkan pengajian tuh nggak ada dalam Islam atau apa, kecuali penyimpangan yang sudah fatal, misalnya kayak kok tiba-tiba Allah tuh dikatakan bukan Tuhan, nah kayak gitu tuh nggak bisa, atau menghina Nabi Muhammad itu baru. Tapi kalau hal yang beda pandangan fikih itu biasa guys, harus diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara pembuaran atau kekerasan seperti itu gitu kan, jangan menyerang gitu. Ya, jelas ya? Nah, sebelum saya memberikan tanggapan atau pendapat saya mengenai hal ini, saya mau menunjukkan beberapa tanggapan atau pendapat dari YouTuber Muslim yang lain. YouTuber Muslim yang saya lihat tanggapannya bukan karena saya mencarinya, tetapi karena tampil di beranda YouTube saya. Orang juga tahu video-video tampil pada Anda itu adalah isi kepala Anda. Jadi tentu akan mendukung pikiran Anda gitu. Itu ngerti semua guys. Anda yang punya YouTube kayak saya buka channel YouTube saya nih, buka YouTube, pakai profil YouTube saya yang ini. Itu video yang tampilkan di mana adalah yang sesuai dengan ide saya gitu, cocok dengan saya gitu. Otomatis pendapat itu pasti sudah setting memang yang cocok dengan tempat lagi dengan pemikiran sesatnya gitu guys. Nah itu yang terjadi. Makanya harusnya dia tidak mencari yang seperti, dia harusnya mencari, jangan yang ambil di Belanda. Karena sama dengan isi kepalanya, sama-sama kosong gitu guys. Itu logika pikirnya kan. Yang pertama adalah channel Cahaya Hidayah. Ini ya channelnya ya. Sebelumnya saya mau berkata bahwa saya sudah mempunyai penilaian saya sendiri tentang channel Cahaya Hidayah ini sebagai orang yang munafik. Dia memberikan copyright strike kepada saya karena saya mengutip video dia yang mengatakan Buya Syakur sudah murtad. Yang membuat saya berkata dia adalah orang munafik bukan karena copyright strike yang dia berikan, tetapi karena dia sendiri mengutip video orang lain. Jadi, dia mengambil video orang lain, tetapi dia sendiri tidak mau orang lain mengambil video dia. Bagi saya, orang ini adalah orang munafik yang tidak beretika. Ini adalah bukti lampiran copyright strike dari channel Cahaya Hidayah kepada saya ya. Di sini videonya astaga ternyata Buya. Ini ya kelihatan di sini by Cahaya Hidayah ya. Nah, terlepas dari channel Cahaya Hidayah ini adalah orang munafik yang tidak beretika, saya masih penasaran mau mendengarkan apa Yang lebih beretika adalah mencari menggunakan ustaz-ustaz yang jelas salah pemikirannya untuk menyerang Islam. Itu masalahnya guys ya. Orang-orang ustadz yang tidak kompeten, yang tidak diikuti umat, yang banyak diikuti oleh ustadz lainnya, itu pula dipakai sebagai bahan untuk menyerang Islam. Itu lebih tidak beretika gitu ya. Itu baru bahaya, apalagi isu agama ini sensitif gitu kan. Nah kalau copy strike itu hal yang menurut saya tuh nggak terlalu besar lah gitu. Anda bisa balas copy strike balik kan, apa susahnya gitu. Cuman menurut saya memang nggak bisa juga begitu. Makanya gini loh, jadi ini nggak sebesar
kesalahannya tanpa ragi itu sudah pada level tingkat dewa gitu bilang itu kan. Kalau beliau ini mungkin paling sekedar ya hak dia, memang memang hak kita untuk memberikan copy strike untuk orang yang kita anggap mengambil video kita gitu. Nah, kalau orang lain itu tidak menggituan kita, itu hal lain. Berarti orang itu tidak menggunakan haknya. Tapi saya pribadi memang sebenarnya jangan gunakan hak kita itu. Karena gini, apa namanya ya. Kecuali itu adalah sesuatu yang memang hasil karya Anda. Kalau kayak saya ini kan cuma komentar doang. Nggak ada, menurut saya nilai apa itu nggak ada. Nilai ide saya itu nggak ada dalam artian nggak seperti pencinta musik misalnya atau memang pembuat film. Nggak, ini hanya komentar gitu. Jadi nggak seperti ya orang yang sudah cari ide. Saya tinggal menggunakan isi kepala saya, gampang sekali membantah, komentari, gitu doang. Oh, orang buat film atau buat karya seni itu kan memang cari ide, susah. Itu mereka itu wajar copy strike. Kalau gini kan tidak. Makanya intinya adalah ya untuk copy strike ini harus hati-hati. Kasihan juga orang itu kan. Masa gara-gara komentar multi komentar kita langsung copy strike gitu. Itu sih saran saya guys. Meskipun itu memang hak masing-masing gitu kan. Pendapat dia tentang peristiwa pembubaran Riza Basalama ini. Jadi hak itu tetap harus dilakukan secara objektif dan tentu dengan profesional, proporsional, jangan sembarangan juga gitu guys. Tentang hak kalau kita gunakan sepenuhnya gitu kan. Harus punya kebijaksanaan juga maksud saya guys. Saya tidak akan mencuplik video tanggapan dia, karena saya tidak mau kena copyright strike lagi. Tapi saya hanya akan memberikan rangkuman tanggapan dia. Yang pertama, dia tidak mengerti kenapa GP Ansor membubarkan Riza Basalama. Yang kedua, dia menyayangkan tindakan GP Ansor yang sering membubarkan ceramah beberapa ustadz. Dia bahkan mengatakan GP Ansor tidak memiliki adab karena melakukan pembubaran paksa di... Itu betul. Harusnya kan ngomong baik-baik, ya kan, tukar pikiran. Bukan begini caranya harusnya guys, ya kan? Bukan pakai cara kekerasan harusnya. dalam masjid. Yang ketiga, dia membandingkan dan mempertanyakan kenapa GP Ansor sering menjaga dan melindungi umat kafir, maksudnya Kristen, yang beribadah di gereja. Yang keempat, dia menuduh GP Ansor ditunggangi oleh Syiah. Jadi, Dan juga membela Riza Baslama dan macam GP Ansor itu wajar. Karena tidak mau kita gunakan, kita melihat ada yang menggunakan cara kekerasan dalam Islam, nggak mau kita. Kalau ada ketidaksetujuan, beda pendapat ya, debat, ngomong baik, silaturahim, gitu, tukar pikiran, jangan pakai cara kekerasan, apalagi kayak pembubaran guys, nggak bagus itu bukan cara Islam itu namanya kan. dengan terjadinya peristiwa ini, channel Cahaya Hidayah mengambil posisi membela Riza Basalama dan mengecam GP Ansor. Channel berikutnya yang tampil di beranda saya memberikan tanggapan adalah channel Harry Pras. Ini ya channelnya ya. Saya tidak punya penilaian khusus untuk channel ini, karena ini pertama kalinya saya melihat channel ini. Saya juga tidak akan menampilkan video dia, karena saya menilai saya tidak perlu menampilkannya, dan saya tidak mau kena copyright strike lagi. Jadi, saya kembali akan memberikan rangkuman tanggapan dia. Yang pertama, dia menjadi lebih bersimpati kepada Riza Basalama, karena Riza Basalama memberikan tanggapan yang santun atas pembubaran oleh GP Ansor. Di menit ke-7 detik ke-50, Harry Pras bahkan sampai mengeluarkan air mata membela Riza Basalama sebagai orang yang baik. Dia tidak mengerti kenapa ada orang yang menganggap Riza Basalama adalah orang yang jahat dengan membandingkan seorang ustadz lain bernama Hanan Ataki. Iya, karena kita tidak melihat adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Sabik Riza Basalama. Hal yang dituduhkan itu tidak terlihat pada beliau, itu masalah guys. Kalau memang dia seperti yang dituduhkan, oke. Ini tidak terlihat, menyampaikan itu. Tidak terlihat guys. Tidak ada bukti mengindikasikan bahwa dia itu memang seperti Wahabi yang Salafi tuduhkan, dan itu pun mereka tidak mengerti tentang istilah Wahabi Salafi, yang mengerti mereka. Ya, di Wahabi Salafi itu adalah orang-orang yang lurus, yang salaf gitu. Ya pengikut pengikut Abdul Wahab. Ini orang-orang yang berusaha untuk ikut Islam secara kafah gitu guys. Bukan Islam itu yang seperti Islam Nusantara lah, Islam yang
yang semua agama sama, enggak. Ini betul-betul Islam yang lurus, Islam yang kembali ke akar gitu loh. Menurut dia, banyak oknum-oknum lain seperti para habaib yang mengeluarkan kata-kata kasar dan provokatif menyerang pemerintah yang seharusnya ditindak. Dia melihat dan membandingkan Riza Basalamah dengan cuplikan oknum Banser yang solawatan dengan dangdutan dan tarian para wanita yang mengenakan celana pendek, tidak mengenakan pakaian Islami. Menurut dia, solawatan seperti inilah yang seharusnya dibubarkan. Iya, karena melecehkan selawat. Selawat itu suci, ya, tapi diisi dengan wanita yang menari dan tidak menutup aurat. Itu harus dibubarkan. Bukan seperti kajian Ustaz Riza Baslamah, guys, yang tidak ada maksiat dalamnya gitu kan. Dia melihat para jemaah itu hanyalah umat Islam yang ingin menjalankan ibadah. Yang terakhir, yang keenam, dia mempertanyakan kenapa Banser membubarkan ibadah sesama Muslim, tetapi menjaga dangdutan dan gereja. Jadi ini terbalik. Yang jelas-jelas sesat seperti Kristen dalam kepercayaan Islam itu malah dijaga. Dangdutan dan jelas-jelas maksiat malah dijaga. Ini orang hanya beda pendapat dibubarkan. Aneh guys, aneh sekali gitu kan. Ini nggak adil namanya guys. Jadi, kedua YouTuber Muslim ini menyebut gereja yang terkadang dijaga oleh Banser sebagai perbandingan pembubaran Riza Basalamah. Kita bisa melihat bahwa menurut mereka, ini adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh GP Ansor. Bahkan salah satu dari kedua YouTuber ini menyandingkannya dengan menjaga dangdutan. Jadi kita harus pakai perbandingan untuk mencari keadilan. Contoh, ada ceramah Ustaz Riza Basalamah, ada dangdutan, ada orang di gereja ibadah. Nah, ini terlihat dari persepsi Islam ya, ingat itu, ini Islam ya. Islam itu meyakini bahwa dangdutan itu maksiat, ya, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah gitu, itu maksiat. Ibadah gereja juga, dalam kepercayaan Islam itu adalah suatu hal yang salah, gitu, sesat gitu kan, dalam kepercayaan Islam. Kita ngomong dalam kepercayaan perspektif Islam ya, harus dipahami itu. Nah, harusnya yang begitu itu harusnya dibubarkan kalau mau adil. Bukannya ceramah Ustadz Riza yang hanya berbeda pendapat saja gitu. Ya, itu masalahnya guys. Jadi suatu hal yang lebih buruk dalam Islam, ya, dangdutan, jelas-jelas maksiat, atau ibadah di gereja yang jelas-jelas sesat dalam pemahaman Islam, itu malah dibiarkan. Saya tidak menyuruh untuk membubarkan gereja ya, minimal ngapain jaga gereja, ngapain coba, kan gereja itu sudah punya orang-orang sendiri gitu. Kecuali kalau memang gereja yang betul-betul lagi dalam bahaya, itu baru bantu jaga. Dalam bantu jaga tuh bukan fokus jaga gerejanya, tapi memang jaga keamanan sekitarnya gitu, biar kondusif. Itu bukan bantu gerejanya, bantu dari sekitarnya. Gereja itu hanya merupakan bagian dari wilayah itu, bukan fokus gerejanya gitu guys, harusnya kan. Apakah hal ini berbahaya bagi umat Kristen? Tentu saja berbahaya. Orang yang cemburu atau iri hati bisa melakukan hal-hal yang berbahaya terhadap pihak yang dicemburui. Tetapi itu bukan fokus pembahasan kita. Hanya saja, kita sebagai umat Kristen harus tahu dan berjaga-jaga karena ada orang-orang yang iri hati karena Banser menjaga umat Kristen yang sedang beribadah di. Kita sedang menyoroti ketidakadilan. Anda jaga orang yang jelas sesat beribadah di gereja dalam persepsi Islam, tapi orang yang belum tentu sesat seperti Ustaz Riza Basalamah yang masih bisa diperdebatkan akidahnya, itu malah Anda bubarkan. Kalau anggap Ustaz Riza itu sesat, berarti gereja juga sesat, bubarkan dua-duanya gitu loh. Atau jangan bubarkan dua-duanya sekalian. Kalau Anda jaga gereja, jaga juga pengajian ini. Kok sama-sama sesat dalam pandangan mereka. Jadi ini tidak adil. Ini ketidakadilan itu yang mau difokuskan disorotkan. Jadi apalagi nggak ngerti bahwa ini larinya adalah mengenai ketidakadilan guys, bukan iri hati. Kita nggak iri, silakan bahas jaga gereja, tapi jangan bubarkan pengajian. Kita tidak minta kok pengajian dibubarkan. Orang iri itu gini, Banser jaga gereja, jangan urusan Safik. Enggak, kita nggak minta itu. Kita nggak minta pelakuan sama menjaganya itu, enggak. Asal nggak ganggu aja sudah. Kalau iri itu dia menuntut yang sesuatu yang sama bahkan lebih. Misal gini, kok dia dikasih motor, saya juga mau motor dong. Kok saya mobil ya iri.
Oh gini, oh dia kasih motor, nih mas saya kasih sepeda dong, masa saya jalan kaki, ah itu nggak iri namanya guys, itu minta keadilan. Beda sama iri, itu bahkan lebih lagi ya. Oh dia pakai motor, ke saya mobil, itu jelas irinya. Oh, bahkan kalau yang minta mau sama motor pun masih keadilan namanya, belum iri. Adil namanya. Dia pakai motor, saya pakai motor juga dong. Nah itu bukan iri, ya. Apalagi ini adalah, ada bayangkan ya, ini adalah GP Ansori Islam. Kok condong ke Kristen gitu? Malah memusuhi sama agamanya. Itu yang namanya aneh gitu kan. Gereja. Fokus kita pada video ini adalah dampak peristiwa pembubaran Riza Basalama. Jadi coba kita balik ya. Ada bayangkan ada pihak Kristen yang menjaga masjid. Kita balik nih. Sementara orang Kristen jaga masjid itu malah membubarkan kajian gereja lain. Pasti mereka protes. Sedangkan bukan orang Kristen saja, orang Islam yang membubarkan ibadah gerejanya mereka protes kan. Apalagi sesama mereka. Anda mainkan ya. Kita nggak seperti mereka. Mereka ketika ada orang Islam yang membubarkan ibadah gereja, mereka ribut setengah ampun. Mereka bahas berjilid. Berminggu-minggu video tuh tayang terus. Mereka ungkit-ungkit terus. Bahkan masa lalu pun mereka ungkit terus. Umat Islam membubarkan ibadah di gereja, mau Islam itu gereja, mereka ungkit terus gitu kan. Mereka putar-putar kayak serusan guys, ya kan? Nah, apalagi kalau melakukannya lah orang mereka sendiri, oh lebih parah lagi pelakuan mereka. Itu intinya adalah mereka tidak adil. Mereka berbuat seperti itu, ya kan? Malah mendukung, harusnya mereka sadar gimana kalau itu jadi benar mereka. Ya kan? Ada orang Kristen yang jaga masjid, biasa sama dia bubarkan ibadah gereja. Gimana pendapat dia? Pasti dia nggak setuju, pasti dia marah. Karena orang Islam aja melakukan itu dia marah, apalagi sama dia gitu kan yang melakukannya. Oleh GP Ansor. Dari kedua YouTuber Muslim ini, kita bisa melihat bahwa mereka tidak mengerti argumentasi pembubaran Riza Basalama. Yang mereka lihat adalah perilaku dan mereka mengerti. Argumentasinya adalah ya tetap dengan kepala dingin, jangan-jangan emosi, dengan cara yang baik, beradab gitu. Ya. Jadi mereka tuh mengerti dan argumentasi itu jelas salah gitu. Mana buktinya Ustadz Riza ini Wahabi Salafi dan ngerti nggak apa itu Wahabi Salafi kan? Itu dulu harus pahami guys gitu. Emosi. Hal ini mengingatkan kita pada pemilu 2024, di mana dalam debat dan kampanye, paslon 01 dan 03 kompak menyerang 02. Sampai pada detik-detik terakhir, dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas, Ahok, film Dirty Vote, kompak menyerang Jokowi dalam rangka menyerang paslon 02. Tetapi semua itu tidak menurunkan elektabilitas 02. Oh, jangan salah. Elektabilitas itu hanyalah buatan lembaga survei, ya. Bukan yang sebenarnya. Karena ada banyak kecurangan negeri ini, ya. Jadi kita tuh memang udah setting kecurangan ini, guys. Jadi kita nggak bisa pegang pada itu, ya. Elektabilitas real itu adalah elektabilitas yang, makanya saya bilang ya, harusnya pemerintah tuh jangan cawe-cawe, apalagi presiden yang cawe-cawe, sehingga rentan jadi manipulasi. Karena dia punya kuasa, dia bisa ngontrol itu KPU, Bawaslu. Karena dia yang di bawah dia itu kan, anak buah dia. KPU Bawaslu itu kan anak buah dia, guys. Meskipun dikatakan netral, oh tengok dulu. Intinya adalah apa ya? Jangan mengadakan hasil survei. Tunggu nanti hasilnya gimana. Dan tunggu nanti di MK. Kita akan lihat nanti gitu kan. Meskipun dimenangkan 02 tetap kita akan lihat nanti di MK apa yang terjadi. Ya. Yang penting semua pelanggaran itu kecurangan itu dibuktikan. Perkara tidak digubris silakan. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Jadi nggak semua kebenaran itu didengar, nggak semua kebenaran itu diterapkan. Ada kebenaran disampaikan, tapi tidak diterapkan, ya gimana lagi? Memang kita hidup di negeri Wakanda, mau bilang apa lagi guys? Yang penting lihat nanti kebenarannya, ingat ya, lihat kebenarannya di MK nanti, Mahkamah Konstitusi, kecurangan pemilu itu yang TSM, terus itu sistematis dan masif. Bukan lihat dari bahwa MK tidak meluruskan gugatan itu, tidak. Tapi lihatlah kebenaran yang terjadi di lapangan. Sebesar apa, semasif apa kecurangan itu gitu kan. Terstruktur dan sistematis apa itu kecurangan. Itu perlu lihat datanya itu, kebenaran itu. Bukan dari hasil MK-nya ya. Karena MK-nya manusia biasa. Yang tetap bisa memenangkan yang curang dan memenangkan yang
dan mengalahkan yang tidak curang, guys. Kedua, tetapi malah menaikkan elektabilitas 02. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah tingkah dan perilaku manusia yang perlu kita pahami, khususnya manusia Indonesia, termasuk kamu dan saya. Yang pertama, kita mengambil keputusan berdasarkan emosi. Logika memang dijadikan bahan pertimbangan, tetapi keputusan tetap berdasarkan emosi. Nah, ini berarti kan ada suatu kekurangan. Kalau memang dia mengakui bahwa elektabilitas 02 tinggi karena emosi, berarti ada yang salah dengan negeri ini. Berarti rakyat kita tuh betul-betul tidak menggunakan logika, tapi lebih kedepankan emosi. Itu bahaya. Kita harusnya kan lebih kedepankan logika dibandingkan emosi. Emosi boleh, tapi jangan di atas logika. Emosi harus di bawah logika, guys. Nah, mungkin juga manusia itu nggak punya emosi kan, tapi tetap logika itu nomor satu. Ini tidak, emosi nomor satu. Artinya yang dibilang kemenangan 02 oleh tempat lagi ini adalah emosi gitu, bukan pakai logika milihnya kan, pakai emosi. Ya itulah bahayanya, guys. Berarti pemimpinnya tuh tidak yang baik karena tidak pakai logika milihnya, hanya berdasarkan emosi yang sesat gitu, guys, ya kan? Yang kedua, kita cenderung menggunakan logika untuk pembenaran atas keputusan yang diambil oleh emosi kita. Gini ya, kita harus bedakan antara logika dengan emosi, beda. Ada orang yang logis, dia walaupun emosi nggak emosi tetap logis, ada. Mau emosi tetap logis dia. Tapi ada orang yang emosi yang nggak hilang, yang jadi nggak logis. Jadi sekali lagi hubungan antara logis dengan emosi, orang yang logis itu bisa emosi bisa tidak. Jadi orang yang emosi itu bisa juga logis dan tidak logis. Tapi yang penting adalah jangan emosi lalu kamu tuh kehilangan logika. Itu yang masalah, guys. Yang ketiga, kita cenderung membela orang yang teraniaya. Yang keempat, kita tidak suka orang yang berperilaku tidak baik. Bisa dikatakan orang yang buat kejahatan tuh dia teraniaya, nggak bisa. Contoh, ada orang maling, korupsi, berbuat jahat, lalu dia di penjara, dia dihukum, lalu kita katakan dia teraniaya. Tidak, itu memang hukumannya. Dia apa yang terima oleh orang yang berlaku curang itu hukumannya, bukan orang teraniaya. Orang teraniaya itulah orang yang tidak salah apa-apa, Anda aniaya, itu baru. Orang itu masalah, memang curang, ya wajar kalau jadi gini loh, harus bisa bedakan ya. Mana yang teraniaya, mana yang memang seharusnya mendapatkan hukuman itu harus dibedakan. Tanpa lagi nggak mampu membedakan itu kan. Jadi itu menyamakan orang yang teraniaya dengan orang yang memang layak mendapatkan hukuman itu, guys. Baik. Nah, dengan ini semua, kita harus menyadari bahwa ini artinya kita semua mudah ditipu. Kalau kamu merasa kamu tidak mudah ditipu, kamu bodoh. Kamu bukan tidak mudah ditipu, tetapi kamu masih tidak menyadari bahwa kamu ditipu. Terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang baik, siapa yang jahat, semua orang mempunyai kepentingan masing-masing dan semua orang benar menurut dirinya sendiri. Permainan yang terjadi di sini, terlepas kamu setuju atau tidak setuju, kamu suka atau tidak suka, adalah permainan mengubah pendapat atau keyakinan orang lain. Nah, ini bedanya. Kita punya pendapat keinginan berdasarkan dengan Quran hadis, itu poinnya. Bukan pendapat kita pribadi. Kalau Anda sudah menggunakan pendapat pribadi, tapi itu malah bertentangan dengan Quran hadis, itu berarti kacau, ya. Berarti Anda tidak mengikuti syariat. Berarti Anda itu bukan seorang yang beriman. Orang beriman akan percaya kepada kitab sucinya, yaitu Quran dan hadis, dan dia akan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan. Orang yang nggak beriman, ya tidak pakai itu. Itu bedanya. Kita orang beriman, kita menggunakan dalil Quran hadis untuk menentukan sikap atas hal ini, gitu. Maka kita sebagai orang beriman itu kita mendukung Ustaz Riza dan mengecam langkah dilakukan oleh aksi dilakukan oleh GP Ansor, gitu, guys. Itu penting. Bukan pendapat kita pribadi, bukan, tapi kita kembali kepada Quran hadis bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, gitu. Kita tuh mengajarkan adab untuk selalu silaturahmi, bukan pikiran untuk orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, gitu kan. Bahkan non muslim sekalipun. Jangan Islam sama Islam, non muslim pun kita harus kita tuh harus silaturahmi dan kita tuh harus tukar pikiran, bukan dengan cara hal-hal yang kekerasan gitu, guys. Pertanyaannya adalah,
Apakah kamu menyadarinya atau tidak? Apakah kamu tahu aturan mainnya? Dan apakah kamu tahu bagaimana cara memenangkannya? Dari kasus pembubaran Riza Basalamah ini, kita bisa membagi kelompok masyarakat menjadi 5. Yang pertama, pihak GP Ansor. Yang kedua, pihak Riza Basalamah dan timnya. Yang ketiga, pendukung GP Ansor. Yang keempat, pendukung Riza Basalamah. Yang kelima, orang netral. Begini ya, kalau sudah ada kejadian, itu kita nggak bisa netral lagi. Ini ada kejadian loh. Itu pembubaran paksa oleh GP Ansor kepada Ustadz Riza Shafik. Betul, kalau nggak ada kejadian ini, oke, masih bisa anda katakan netral. Kalau ada kejadian kita nggak bisa netral, kita harus berpihak. Nah, itu logikanya. Kalau ada katakan netral, bukan bisa. Berarti anda tidak peduli dengan kejadian ini. Ingat ya, contoh gini ya. Ada orang yang misalnya ada 2 orang nih, nggak lagi berantem. Mereka baik-baik saja, dua-duanya akur. Ini memang mereka beda pendapat. Nah, anda netral bisa, situ netral. Nggak ada yang perlu di apa kan? Boleh pilih anda. Netral boleh, mau dukung ini boleh, dukung itu boleh. Tapi kalau mereka sudah berantem, harus pihak anda. Karena pasti ada yang salah antara keduanya gitu. Atau bahkan kedua-duanya salah gitu. Nggak bisa lagi ada diam. Karena ini sudah ada aksi yang terjadi gitu. Makanya aneh kalau dikatakan ketika sudah jadi hal yang kayak itu dikatakan netral. Enggak. Netral itu sebelumnya. Ya. Tapi kalau udah begini nggak bisa netral lagi ya. Harus berpihak. Dan itu kita akan berpihak kepada orang-orang yang yang diserang ya kan. Karena nggak boleh menyerang online itu nggak boleh dalam Islam gitu. Ini persis seperti kelompok masyarakat ketika Pilpres. Orang netral adalah swing voter kalau di Pilpres. Kelima kelompok ini bisa berubah komposisi secara dinamis. Beda. Kalau Pilpres bisa netral. Kenapa? Karena tidak ada peristiwa berantem gitu. Nggak ada 01 lawan 03 berantem, nggak ada. Ini kompetisi, bukan berantem. Beda. Kalau tadi kan memang berantem, itu kita suruh mihak. Beda ya. Ini kompetisi dengan dan berantem itu beda. Jadi kalau ada kompetisi, itu netral boleh. Karena tidak ada hal yang urgen gitu kan. Cuman sekedar kompetisi. Nggak ada cekcok atau permasalahan. Tapi kalau ada orang bermasalah, Anda harus ikut di situ. Nggak mungkin dia diam saja ya, netral gitu kan. Aneh. Saya saja kalau lihat dalam berantem itu saya belum bisa masuk guys. Saya akan dukung, saya lihat deh siapa kira-kira yang zolimi, saya akan bela. Nah itu nggak bisa netral. Kalau anda netral berarti anda egois, nggak peduli. Anda melihat ada kezoliman depan anda terjadi, nggak bisa netral. Anda harus dukung yang dianiaya, yang memang betul-betul mendapatkan kekerasan harus ada dukung, nggak bisa netral lagi guys, ya kan. Yang netral bisa berubah menjadi pendukung salah satu pihak. Pendukung salah satu pihak bisa berubah mendukung pihak lain atau menjadi netral, dan bahkan pihak yang berkonflik pun bisa berubah pihak. Permainan selesai tentunya apabila salah Iya, setelah konflik berlalu, bukan pas konflik. Itu masalahnya guys. Ini pas konflik tadi itu kan ceritanya. satu pihak yang berkonflik tidak ada lagi. Aturan mainnya tentu tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum yang berlaku. Di zaman ini, tips untuk memenangkan permainan adalah memenangkan hati, menggunakan emosi, logika, dan lain sebagainya. Harusnya kita memenangkan logika dulu baru hati, ya. Karena nggak bisa logika dulu baru emosi. Jangan emosi dari logika, bahaya. Emosi itu bukannya buruk, tapi harus tetap di bawah logika. Sehingga emosi itu akan jadi pendorong, bukan menjadi perusak, guys. Tapi kalau emosi dari logika, emosi itu akan merusak, bukan lagi mendorong kepada kebaikan, guys. Banyak orang yang sebenarnya sudah tahu bahwa salah satu trik untuk memenangkan hati adalah menjadi pihak yang teraniaya. Ini membuat orang simpati dan menaruh belas kasihan. Oleh karena itu, banyak orang yang suka bermain korban. Tetapi orang-orang juga tidak segampang itu tertipu dengan pura-pura korban. Jika orang itu tertangkap basah berpura-pura korban, tentunya simpati akan langsung hilang, bahkan berbalik menjadi perasaan muak. Makanya ini terbukti korban, kali serang, guys. Itu korban namanya. Kalau pura-pura tuh gini, aku diserang banser, rupanya nggak diserang, itu baru pura-pura korban. Ini Ustaz Safiza sudah jadi korban, udah ada penyerangan, bukan pura-pura korban guys, beda ya. Ditambah lagi yang ngerti mana korban, mana pura-pura korban gitu kan. Bentar guys, nih video ini kayak bakal lama nih ya, saya cek dulu ya. Aduh, dia bakal lama nih guys. Enggak ya.
Oh sebentar guys. Sampai menit ke 20 berapa nih? Kita sampai 22 ya. Tapi guys, saya udah cukup ngantuk ya. Jadi kita sudah dulu video ini ya. Besok kita sambung bagian part ketiga aja lah ya. Gak apa-apa lah ya guys ya. Masih ada sedikit lagi nih, kira-kira 22 sampai 27. 5 menit lagi guys. Besok sambung ya, oke? Guys, hari 2 malam, besok pagi harus kerja kan. Jadi kita sudah dulu video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di part ketiga juga besok gitu kan. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.